Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, diwakili oleh Bapak Zul Afriandi. Yang terhormat Bapak Ibu Pembina Yayasan Mubalik Bina Umat Duri yang juga hadir pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum YMBU Yayasan Mubalik Bina Umat Duri, serta Bapak-bapak rekan-rekan pengurus. Selanjutnya teristimewa kepada Bapak-bapak serta sertifikasi imam Masjid Mushola se-Mandau dan Batin Solopan yang sudah hadir pada pagi yang berbahagia ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya. Pagi yang sejuk ini kita bisa hadir bersama-sama. Ruangan yang sangat sederhana ini ruangan sekretariat Yayasan Mubalik Bina Umat Duri, itu dalam acara pembukaan acara sertifikasi imam masjid dan mushola di Kecamatan Mandau dan Batin Solopan. Harapan kita semoga acara ini berjalan lancar dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam untuk Nabi tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun rangkaian acara kita pada pembukaan ini, yang pertama pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua nanti pembacaan doa. Yang ketiga sambutan dari Ketua Yayasan Mubalik Bina Umat Duri. Yang ketiga sambutan dari Ketua YMBU perangkat panitia, Pak. Baik Bapak Ibu, kita ulangi. Acara kita seperti tertera di layar. Yang pertama setelah membuka nanti acara doa, kemudian atau sambutan dari Ketua Panitia, kata-kata dari Ketua Umum YMBU, sambutan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, sekaligus membuka secara resmi acara dikasih imam masjid dan mushola pada pagi ini. Dan insya Allah jika dari Pak Camat hadir, dengarkan sambutan di beliau nanti. Dan yang terakhir menutup. Sebelum kita lanjutkan acara kita, mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Bustamam Effendi Harahap dengan takzim majlis. Mempersilakan. Nah, adahkan tangan bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkahi dalam rangka acara sertifikasi imam masjid dan mushola Mandau Batin Solopan yang
memang ditaja oleh YMBU Dina Umat Duri. Untuk itu kita ikhlaskan nawaitu kita pohonkan bersama, semoga apa yang kita rencanakan ini jalan lancar, baik dan sukses, dan kita mendapatkan nilai hasil yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Ya kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bifadlika astajib du'aana ya Allah, bibarakati kalamika la ilaha illallah, wa bihurmati wa bisyafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, qadi lana ya Allah biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha awsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walakal hamdu kullu walaka syukru kullu syukran laka ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana ya Allah wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana ya Allah fi majlisina hadza zamban illa ghafartah, wa la hamman illa farajatah, wa la aiban illa satartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la maridan illa shafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahu wa yassartahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang cerah ini kami menadahkan tangan kehadiran-Mu, seraya berharap dan memohon untuk memberikan kesuksesan kelancaran pada acara yang kami taja di pagi hari yang berbahagia ini. Untuk itu ya Allah, kami harapkan berkah dari-Mu. Mudah-mudahan apa yang kami buat ini merupakan nilai yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula dalam rangka pembinaan umat di kemudian hari. Mudah-mudahan ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan kebaikan dan kebenaran ini, sehingga kami bisa dapat nanti melaksanakan tugas dan kewajiban kami secara maksimal. Sekali lagi ya Allah, bukakan pintu rahmat dari sisi-Mu, berikan kelancaran dan kesuksesan dalam mencari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asqina ya Allah bi fadlika jannatan na'im. Rabbana amanna bima anzalta
syukur faktubuna ya Allah masyahidin wa syakirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji Mustama Effendi Harahap yang telah memimpin acara doa kita. Semoga apa kita tadi, acara kita dari awal sampai akhir nanti berjalan lancar dan berita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya laporan dari panitia dan segala hormat kepada Bapak Haji Hussein Mat Hussein, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Aula Yayasan Umat Kabupaten Bengkalis, tentunya dalam rangka sertifikasi imam masjid dan mushola. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Camat atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Kakua yang mewakili yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu pembina YMBU, Bapak Ketua YMBU yang saya hormati, dan rekan-rekan kami dari YMBU yang saya hormati, kemudian kepada bapak-bapak peserta sertifikasi imam dari masjid dan mushola yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan untuk sertifikasi imam terlaksana pada pagi hari ini. Undangan yang kami sebar untuk tahap yang pertama untuk sertifikasi imam masjid dan mushola yaitu 20 masjid dan mushola yang telah kami tetapkan. Alhamdulillah yang mengikuti untuk pagi hari ini itu 11, berarti sudah 50% lebih, dan insya Allah untuk tindak lanjut ke depan kita akan buka termin-termin berikutnya, tentunya dalam rangka kita untuk memberikan kepada masyarakat bagaimana tentang imam di masjid dan mushola yang ada di Kecamatan Mando dan Batin Salapan. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak pengurus yang telah mengutus imamnya untuk mengikuti sertifikasi. Tentunya ini adalah untuk kebaikan kita bersama dan kebaikan untuk umat. Diharap ke depan mudah-mudahan termin kedua, 3, 4 dan seterusnya, ataupun kita buka termin selebar-lebarnya untuk umum, untuk kita terus melaksanakan kegiatan ini. Tujuan kita adalah untuk kebaikan umat bersama. Mungkin itu saja sebagai laporan dari kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada yang telah hadir dan mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tersampaikan kepada Bapak Hussein Mat Hussein selaku panitia dalam acara kita ini. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua Umum Yayasan Mubalik Bina Umat Duri. Dengan segala hormat kita persilakan kepada Bapak Dr. Haji Zulkifli Segen MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Mandau punya mewakilinya, kami sangat berterima kasih ya. Terima kasih kepada Pak Camat. Mudah-mudahan besok beliau ini jadi camat. Doa kita ya. Orang baik itu harus kita doa-doakan gitu kan. Yang lagi sama-sama kita hormati Bapak Kua, juga yang mewakilnya, karena Pak Kua ini menikahkan orang
berapa orang banyak hari ini. Banyak yang mau dinikahkan, jadi nggak bisa hadir. Tapi tadi malam kami di sini sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam kami di sini membincangkan ini dengan Pak Kua. Mbak, kemarin ada pengurus masjid yang bertanya, apakah Pak Kua tahu nih? Kan kira-kira begitu pertanyaannya dia. Insya Allah kami berbuat pasti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, insya Allah itu Pak pengurus masjid ya. Yang saya hormati Bapak Bupati Selatan tidak datang ya, tidak sempat juga. Memang udah kita telepon, tapi beliau permisi karena sibuk juga menikahkan juga orang ya, menghalalkan yang haram ya. Itulah gak hebat juga Pak Kua ini kan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pembina kita, ada 20 orang di sini, kurang 18. Pak Jamiri, Bu Eli, itu pembina kita tuh dari Kua Pak ya. Yang saya hormati, yang kami hormati rekan-rekan pengurus masjid diundang ini, rekan pengurus masjid yang mengutus imamnya. Berapa orang Pak pengurus masjid sini? Ada yang merangkap saya tengok ini. 1, 2, 3, 4. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan Bapak yang hadir masuk surga besok semua. Kami mendoakan pengurus masjid yang paling aktif. Ya, insya Allah Bapak masuk surga nanti. Tidak ada yang kita cita-citakan kecuali surga Pak. Jadi tidak usah sibuk dengan tidak karu-karuan dengan itu gitu kan. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan pengurus yang telah banting daging. Saya tidak katakan banting tulang karena sudah lebih dari daging ya. Beberapa kali kami rapat 4 kali sampai jam 12 malam terus ya Pak Jamiri ya, dengan pembina sekalian. Jadi kita koordinasinya bagus alhamdulillah. Orang ini luar biasa Bapak, tanpa gaji, tanpa apa, sampai jam 12 malam kami rapat, insya Allah alhamdulillah berlangsung terus. Karena ini masalah umat, jadi masalahnya besar, ya harus sibuk. Yang saya hormati, yang sangat kita cintai, para imam, ya para imam, pemimpin jemaah luar biasa, ya luar biasa Pak Imam ini. Semoga dirahmati oleh Allah. Jadi imam yang memang ideal jadi imam, itu harapan kita ya nak ya. Nah, kembali kita bersyukur karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengurus agama Allah, ya kan? Kita ini kan mengurus agama Allah nih Pak, main-main bukan sembarangan kita ini kan. Kita bersyukur. Salawat dan salam kepada junjungan kita, junjungan alam semesta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjembatani kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang menjembati kita. Tanpa beliau kita tidak bisa lurus. Contohkan yang lain-lain itu jadi bengkok jadinya kan, jadi bengkok karena nabinya enggak sesuai dengan tuntunan Allah. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya ingin menjelaskan latar belakang penyelenggaraan sertifikasi. Mengapa harus disertifikasikan begitu ya, Imam? Jawabannya yang pertama kondisi real di lapangan ya. Sulit para pengurus masjid ini mencari imam. Sangat sulit. Tolonglah Pak carikan kami imam. Dan begitu cerita pengurus masjid ini ke kami ya. Ya, kemudian tentunya yang dicari adalah imam yang ideal. Nanti yang idealnya itu nanti ada apanya. Yang kita cari Pak. Kira-kira 2 minggu yang lalu datang Pak RT kepada saya. Pak RT, Pak Jul, imam kami itu begini-begini, tapi kami sekarang mau berhentikan, mau diberikan begini dan berikan begini, bagaimana? Imam itu udah lama sih, saya tahu tapi nggak usah disebutkan mengurus masjidnya ya. Ya, ganti aja saya bilang, apa repot-repot, apa Pak? Alhamdulillah sekarang udah diganti juga, udah langsung diganti. Penggantinya hebat, apa usah saya sebutkan, orangnya saya tahu persis gitu kan. Jadi itu fenomena di lapangan. Kemudian ini adalah usulan dari pengurus masjid. Sebenarnya ini usulan dari pengurus masjid nih Pak, bukan dari kami. Usulan dari pengurus masjid.
itu kita kan sudah 8 kali mengadakan diklat manajemen masjid. Saya nggak tahu bapak-bapak yang sekarang ini udah pernah ikut diklat manajemen masjid, pengurus masjid sekarang. Ada yang ikut, Pak? Belum? Apa belum ikut orang ini? Udah. Nah, jadi kita udah 8 kali membuat diklat manajemen masjid. Kita buat manajemen itu secara profesional, bukan abal-abal. Jadi sewaktu diklat itu sering masuk usulan, tolonglah Pak, buatlah diklat imam. Imam ini yang sesuai lah. Saya jawab juga waktu itu, kami pun tidak ada dana untuk itu dong. Dari mana kami dana? Kami tidak ada dibantu siapa-siapa. Paling-paling kami masuk uang dari buku. Dari buku itu pun ada juga oknum pengurus yang macam-macam tuh. Mahawana mah. Berapa bayar buku tuh? 320 buku tuh Pak ya. Ada juga yang ngomel tuh. Mahawana. Kalau bukunya memang agak murah ini tuh Pak. Paling-paling berapa itu? Berapa tuh Pak kira-kira bukunya tuh? 15.000 memang. Tapi itu kami gunakan untuk biaya operasional kegiatan. Tidak minta sumbangan apa-apa untuk kegiatan, tidak ada. Ya, sebab banyak kami membuat diklat-diklat, nanti saya jelaskan juga, nanti saya jelaskan programnya. Gimana tahu tolong pengurus-pengurus masjid dibantu juga kami ya. Uang itu digunakan untuk biaya operasional karena kami banyak kegiatan. Nanti saya sampaikan beberapa di antaranya. Jadi itu. Jadi kondisi di lapangan, kemudian dari usul pengurus masjid, waktu itu kami bilang tidak ada uang, bagaimana kami? Datang pengurus, kami yang bayar Pak, artinya. Kami yang bayar. Itu kata pengurus masjid waktu itu. Ya kan ini menyaksikan semua, tidak mungkin pula lah saya bohong kan. Bayar berapa lah, kami pusing juga merapatkan itu berapa lah mau dipungut. Membuat tes kepribadian itu berat juga Pak. Buat tes untuk masalah fikih ibadah berat juga. Tes kemudian tafsir berat juga. Kemudian nanti para imam ini ditetas secara individual. Pribadi nih. Kalau sempat 20, kira-kira per orang berapa lama itu nilainya ini? Yang mau dinilai itu adalah 30 juz 30. Juz 30 itu berapa surat tuh? Berapa surat tuh? Juz 30? 36 yang mau ditanya. Kira-kira berapa lama itu? Nah, tentu itu butuh biaya tuh, Pak. Butuh biaya tuh. Coba ada juga yang protes nih, mahal kali ini. Mahal kali ini ya. Dia tidak terbayang apa kegiatannya. Yang paling berat itulah nanti itu individualnya tuh. Jadi kami coba solusinya supaya bisa selesai sehari, kami buat yang mengetes masalah tahfiz ini 4 orang. Dan yang pengetesnya itu orang-orang luar biasa Indonesia juga tuh. Bukan orang sembarangan. Ada beliau juga Pak Azhar situ. Ada Pak Zamhiri dan lain-lain. Kita pilih 7 jurinya yang memang sudah dipakai di kabupaten, bahkan provinsi, kan orang sembarangan. Jadi itu lama prosesnya tuh Pak. Saya entah, rencana kami memang 2 hari nih. Tapi syukurlah yang mendaftar hanya 11. Jadi mungkin kita kalau bisa 1 hari saja, kalau bisa. Ya, kalau bisa 1 hari aja. Tapi kalau enggak terpaksa dua apa? Makanya kita buat hanya kita buat cadangan 20 orang. Nanti kita buat bertermen-termen, ya buat termen-termen. Pokoknya imam itu haruslah imam yang ideal. Itu harapan kita. Ya, sebab itu masalah sholat, masalah kehidupan selama-lamanya. Kan sholat itu kan masalah kehidupan selama-lamanya itu. Kalau di dunia ini kan sebentar nih kan. Makanya ini perlu kita benahi. Nah itu. Jadi usulan dari pengurus media. Kemudian ada peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Ini ada petunjuknya. Kita ada petunjuknya Pak. Imam tuh seharusnya begini panjang. Nggak saya bisa sampaikan Pak. Ya panjang. Nah, itu yang kami buat nanti tesnya Pak. Jadi bukan abal-abal ya. Kita tidak mau kerja abal-abalan. Semuanya ada petunjuknya. Ada petunjuk dari pusat penyelenggaraan ini.
Nah itu yang melatar belakangi Pak ya. Alhamdulillah yang hadir ini ya walaupun bayarnya 750, anggap aja sedekah Pak ya. Tadi panitia di sini datang ada yang 5:30 udah sampai di sini Pak. Sempat bininya buat lontong di rumah, udah beli aja lontong, saya bilang itu kan, ya dibeli lontong di sini kan. Dia harus mau buat persiapan kan gitu kan. Jadi banyak juga biayanya memang Pak. Oke. Jadi ada program-program MBU yang mohon dukungan dari semua pihak. Maksudnya ada Pak Camat di sini, Pak Kua, ini program ini ya. Ini ada kita buat diklat penulisan naskah khutbah. Ini yang kemarin beliau ini sumbernya dari Provinsi Riau. Bagaimana sebenarnya membuat naskah khutbah itu supaya ilmiah? Kalau dulu memang ceramahnya mungkin tidak tanggung, meledak-ledak semua. Tapi isinya tidak tahu ujung pangkalnya. Itu yang pengalaman. Jadi kita buat diktat, kita undang dari Pekanbaru. Itu pakai biaya tuh Pak. Nggak ada kita minta dari biayanya, itulah dari buku tadi. Ya dari buku tadi itu Pak ya. Juga ada kita buat diklat public speaking. Ini ditutup nih. Itu dari Jakarta Pak. Narasumbernya dari Jakarta. Artinya supaya bisa ustaz-ustaz ini ceramah menggunakan diksi-diksi yang benar. Ya, menggunakan kata-kata yang benar dan seterusnya. Bukan sembarang. Kadang-kadang kami ustaz ini kan ngomong sembarang aja, padahal ustaz di atas video pula lagi kan. Jadi itu sudah di setel tuh Pak. Tapi itu bertahap memang. Ada baru, tidak salah saya berapa kemarin baru yang kita latih. Yang ini berapa orang kemarin? Ada 30-an ya? Ada 30 orang. Udah itu kita buat termen 2. Termen 2 itu kami aja lagi Pak. Karena saya memang orang manajemen juga sebenarnya kan. Jadi, dan juga ini kita insya Allah record. Kalau diundang terus dari Jakarta, dari Pekanbaru, dari mana dananya? Kali datang kan paling tidak habis 2,5 juta. Dari mana dananya? Jadi kami coba-coba, tapi yang payahnya kalau ustadz-ustadz kita ini Allah yang menyampaikannya Pak Apunya, Pak Julnya, Pak Busranya itu. Padahal materinya sebenarnya kan udah ada, kami tinggal menyampaikan aja. Materinya beliau ini sudah ada, materi public speakingnya pun sudah ada sama kami sekarang. Dalam sosialisasikan aja. Nah, istilahnya itu diseminasi istilahnya. Ada sama kami itu, tapi ustadz-ustadz ini maunya dari luar juga, repot juga emang kan. Ya, sama dengan mendidik anak kita di rumah maunya orang lain, padahal bapaknya hebat. Karena saya kan guru agama, anak-anak saya kalau saya jadi agama memang payah juga. Ini mau tak mau disekolahkan ke tempat lainnya gitu ya. Gitu juga nampaknya. Tapi walaupun bagaimana itu berlangsung, nanti itu bertahap. Tetap ustadz itu harus bisa menyusun naskah. Tak boleh ceramah khutbah itu tanpa pegangan. Asal ngomong aja. Nanti sampaikan mana yang bermasalah, ada yang ngadu sama kami. Kami panggil Pak. Asal pengurus masjid itu berani, kami berani. Maka kami berhentikan. Tapi harus ada data. Ya. Jadi ini kita latih para mubalik ini. Juga kami ada bedah materi itu setiap Jumat Pak. Setiap Jumat subuh kami bedah materi. Jadi sebelum dikhutbahkan itu kami bedah di sini materi itu sebenarnya. Tidak semua hadir Pak. Hanya yang datang aja yang hadir Pak. Nah itu masalahnya kan. Jadi sementara saya bukan orang hebat juga. Saya sudah melihat juga Pak kemampuan Pak Ustaz. Dan banyak juga orang judul masalah syafaat. Ya. Sudah ada jemaah yang mengadu saya malah masalah Ustaz. Nanti bayar aja orang ini agak 50.000 sudah, besok kalau mau mati bilang apakah si Anwar itu baik? Orang bilang baik ya, ini saya bayar sekarang. Oh gitu ada pula sekarang. Protes jemaah sama saya tadi. Itu contohnya enggak membaca kan repot juga tuh. Banyak memang harus masalah.